Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah pengakuan kami dan ucapan syukur kami. Kami memiliki Bapa yang senantiasa menolong dalam kehidupan kami. Bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kemurahan-Mu. Terima kasih untuk lawatan-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus, lawat hati kami. Sucikan hati dan pikiran kami sehingga kami boleh pengertian yang daripada Tuhan, boleh memahami akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi menjelang siang untuk Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, baik yang di sini maupun yang ada di rumah. Pada hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Tuhan tetap menolong meski manusia banyak menuntut. Mungkin Bapak Ibu pernah mengikuti demo menuntut. Saya pernah tidak ikut demo secara langsung, jadi tim pemantau jika ada yang sedikit ramai atau ricuh ya harus segera dikasih tahu supaya tidak terjadi keributan. Ya, kalau mungkin hari-hari ini tidak bisa kita saksikan demo yang luar biasa seperti demo buruh, demo ya seperti yang kita lihat di Simpang 5 di depan DPRD itu. Tetapi mungkin hari ini yang sedang tren adalah demo individu. Turunkan masker, turunkan bantuan. Turunkan apa lagi? Sana dapat bantuan, sini dapat, minta ya. Supaya demo pribadi, terus dalam keluarga demo, saya pulsanya, saya kuotanya gitu ya Mbak Ari ya. Jadi mungkin yang diserukan dalam keluarga hari-hari ini ya seperti itu, ada kuota. Terus minta diperhatikan juga. Tetapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, tentang tuntutan, menuntut beramai-ramai berjamaah itu, ya, kita tidak usah kaget kalau di Indonesia sudah sering kita saksikan. Ternyata pada zaman Musa ini kita bayangkan kalau 6.000 laki-laki saja, belum termasuk ibu-ibu nih, demo Musa. Begitu banyaknya. Kacau hatinya Musa ya. Di demo sekian banyak. Orang yang dikasihinya mendemo. Begitu banyak. Pun demikian dengan kehidupan kita, kalau kita secara pribadi, apakah kita sering menuntut hal-hal yang harus dipenuhi? Ya, sangat bagus kalau kita demonya kepada Tuhan, datang berlutut, berdoa, minta kepada Tuhan. Tapi kalau sampai diekspresikan dalam status, wah yang ini yang keren nih, wah. Jadi orang yang lain menilaikannya ini wong Kristen kok dan status saya ora do keterima, ora teriman, ora bersyukur ya. Nah, ini hal-hal yang terjadi yang kita saksikan hari-hari ini. Mari kita belajar di dalam Kitab Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai yang ke-7. Saya akan membaca, saya dan Bapak Ibu yang di rumah yang menyaksikan live streaming akan membaca ayat ganjil, ayat 1, 3, dan Bapak Ibu yang di sini akan membacakannya ayat yang genap, berarti 2, 4, dan 6. Akan saya mulai, ayat yang pertama, Keluaran pasal 17, ayat 1. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami?
anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan tetap menolong meski manusia banyak menuntut. Membicarakan atau kembali mengingat kebaikan Tuhan, ya memang Tuhan selalu menolong saya. Buktinya sampai hari ini saya tetap bisa bernafas, bekerja, dan berkumpul. Pertolongan Tuhan yang luar biasa. Ya, ketika kita duduk diam, kita bisa mengingat kebaikan Tuhan. Tetapi ketika ada masalah, apakah kita tetap bisa mengingat kebaikan Tuhan? Yang dari musim demi musim berlalu Tuhan sudah menolong. Meski manusia banyak menuntut, Tuhan tetap menolong. Amin. Saya yakin Bapak Ibu Saudara, wah terlalu banyak pertolongan Tuhan. Tak terhitung, tak terhingga kasihnya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan menolong Israel. Nah ini Israel ini jadi percontohan di kuyo-kuyo. Kalau khotbah jadi sasaran, oh Israel tegar tengkuk dan sebagainya. Tuhan memakainya. Bayangkan saudara, 430 tahun orang Israel ini ditindas oleh bangsa Mesir. Indonesia 3,5 abad. Israel 430 tahun. Situasi ditindas, dijajah, dicaci, diperbudak, tidak enak. Itulah bangsa Israel. Sepertinya dibiarkan berabad-abad dalam penindasan bangsa Israel, bangsa Mesir. Penderitaan itu terlalu lama, tapi juga membuat orang Israel keasikan di sana. Meskipun menjadi budak, terus ditindas, tetapi mereka merasa lebih baik di bangsa Mesir itu. Karena apa? Pangan, sandang, semua tercukupi. Ya. Kan kebutuhan manusia itu kan sandang pangan, yang penting ada sandang pangan, kemanapun bisa bertahan. Kemudian saudara, ada pengalaman sebelum bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir, mungkin sekitar 1 tahun pandemi, ya ada tulah-tulah itu, tulah katak, tulah belalang, 10 tulah itu dialaminya dalam 1 tahun kurang lebih. Ya kalau Alkitab sepertinya habis ini nih ya. Tapi itu sekitar masa 1 tahun. Kita berapa bulan baruan? Ya. Ada suatu pandemi yang luar biasa. Rakyat Israel menyaksikannya. Meskipun itu bentuk hukuman kepada bangsa Mesir, tetapi orang-orang Israel menyaksikannya. Menyaksikan kuasa Tuhan, menyaksikan pertolongan Tuhan yang luar biasa, di mana ada banyak pandemi, ada banyak petaka, ada banyak wabah, orang Israel diselamatkan. Itu pertolongan Tuhan yang luar biasa. Orang Israel melihat dengan mata kepalanya sendiri, di sisi kanannya, di sisi kirinya, karena mereka berbaur dengan orang Mesir dan bisa menyaksikan seluruh pandemi yang ada. Itu pertolongan Tuhan yang luar biasa. Dan mereka dilalukan. Dan yang paling berkesan adalah ketika nyawa harus hilang dan orang Israel selamat. Karena apa?
ada darah yang ditaruh di palang pintu itu, dan kemudian Tuhan berjalan, orang Israel selamat. Itu pertolongan yang luar biasa, karena semua manusia takut dengan namanya kematian, dan pada waktu itu orang Israel menyaksikan bagaimana nyawanya selamat oleh karena darah perjanjian itu. Itu bukankah kesaksian yang dilihat langsung oleh orang Israel? Tetapi pertanyaannya, mengapa mudah dilupakan? Belum nanti ketika mereka menyeberang laut itu, lihat kanan kirinya laut, tembok laut itu bagaimana dahsyatnya Tuhan. Tetapi toh mereka ketika menghadapi kehausan, kelaparan, mereka bersungut-sungut. Mereka tidak sebentar melihat, menyaksikan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Ini baru dimulai dalam bangsa Mesir, di bangsa Mesir. Belum sebelum mereka mengungsi ke Mesir. Ada banyak pertolongan Tuhan, ada banyak janji-janji Tuhan. Orang Israel masih menyaksikan kemerdekaan, bahwa nanti loh kamu akan dibebaskan dari bangsa Mesir. Mereka tidak percaya. Bagaimana mungkin? Bukankah selama ini kita lihat Firaun semakin keras hatinya, tidak ingin melepaskan orang-orang Israel untuk keluar dari bangsa Mesir. Ya jelas, mereka memiliki banyak orang, ribuan orang Israel yang bisa jadi budak, tiba-tiba harus diminta Musa untuk keluar dari tanah Mesir. Siapa yang akan membangun tembok? Siapa yang akan membuat batas? Siapa yang akan diperbudak? Itulah keberatan hati Firaun. Demikian ketika ada tulah-tulah itu datang, hati Firaun semakin dikeraskan. Kenapa? Ya, semakin bisa lihat mujizat-mujizat. Di sisi lain orang Israel bisa lihat, oh Tuhanku, Allahku luar biasa. Bagi orang Mesir, wow Tuhannya orang Israel, wah tidak seperti ilah-ilah yang disembahnya, tidak seperti patung-patung yang disembahnya. Jadi dalam penjajahan, dalam masa perbudakan itu, bangsa Israel melihat dan menyaksikan betapa besar pertolongan Tuhan. Belum lagi saudara Tuhan, ada Tuhan mengubahkan hati orang Mesir. Ini bayangkan saudara, di saat orang Israel mau keluar, orang Israel itu disangoni dengan mudahnya, emas, perak, kain, semuanya. Bayangin, hati yang kikir dulu, sang para penjajah, para tuan rumah penjajah-jajah ini yang bangga dengan adanya budak-budak Israel ini, tiba-tiba hatinya baik sekali, bermurah hati, nyangoni emas, perak, nyolungo, mungkin gitu. Karena kalau tidak diizinkan keluar, ya orang Mesir sudah lihat petaka-petaka, tulah-tulah yang mereka saksikan, anak-anak mereka mati semua. Jadi ada hal yang sangat sulit tetapi harus dilepaskan, yaitu ketika harus memberi, bahkan sepertinya mengusir. Dan itulah kemerdekaan yang daripada Tuhan. Bangsa Israel bisa keluar dari tanah Mesir. Pertolongan Tuhan luar biasa. Nyaris, hampir-hampir kemerdekaan itu tidak datang, tetapi toh Tuhan memberikan kemerdekaan tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan luar biasa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana sikap orang Israel? Sikap orang Israel, ya kita sudah tahu karena kita sudah sering membaca watak-wataknya, sikapnya yang keras, banyak menuntut, suka bersungut-sungut meskipun tidak punya kumis yang seperti lele, tegar tengkuk, tegar hati, keras kepala. Semua yang tidak baik-baik dicatat. Memalingkan muka dari Allah, memberontak, menantang otoritas Allah, juga otoritas pemimpin Musa waktu itu. Suka menolak. Kalau tidak, keinginanku tidak sesuai, tak tolak mentah-mentah. Kalau tidak sesuai dengan kehendak hatiku, no way, tidak bisa. Tidak menghormati pemimpinnya. Lah saya ini waktu membaca ini berulang-ulang, ada apa kok sikap itu, watak itu dibentuk sedemikian rupa? Ya karena mereka terlalu lama dalam hidup penjajahan, 430 tahun, 4 abad 30 tahun. Ya bentukan itulah. Kemudian dilihat bagaimana kepemimpinan Firaun yang begitu jahat dan keji.
Sehingga kitab Ayub pun mencatat orang-orang yang tegar tengkuk, keras kepala itu seperti daun kayak keledai. Wah, kalau keledai lah, bukankah Tuhan Yesus numpak keledai? Ya mungkin keledai, tapi ini keledai liar yang angel kandhanane ndedel ndablek. Ya itulah. Sikap-sikap seperti itu ditulis di Alkitab. Tapi pertanyaannya kembali, kenapa Israel jadi percontohan yang jelek-jelek, tetapi Tuhan tetap pakai? Tuhan tetap sayang. Nah, itulah kehendak Tuhan. Cintanya Tuhan, anugerahnya Tuhan kepada bangsa ini. Untuk apa? Ya bisa menjadi percontohan bagi kita. Kalau kita dipilih dan dijadikan muridnya, ya ojo ndablek-ndablek koyo bangsa Israel. Dan ada manfaat, ada tujuan bagi Allah untuk bangsa Israel ini. Selama dalam penjajahan, selama dalam perbudakan, supaya mereka bisa mengasihi manusia. Orang enak diperbudak, orang enak dijajah, supaya bisa mengasihi manusia, bisa peduli, dan juga bisa menghargai dan menghormati Tuhan yang sudah menolongnya. Tetapi kita lihat dalam pasal 17, belum nanti lagi, meskipun ngeleh kasih roti mana, burung puyuh, semuanya tersedia, tetap bersungut-sungut. Air pahit dimanisin, tetap bersungut-sungut. Baru dapat tempat, tidak ada air, bersungut-sungut, marah-marah. Ya. Oh ini. Lah ini. Kalau Soimah hidup pada zaman dulu, pada zamannya Musa, ada yang tahu lagu ini? Ada yang tahu? Mas opo aku iki isih kurang seksi. Ada tahu ya? Ya itu mungkin versinya Soimah. Kalau kemarin ada Bu Tejo, ini Soimah nih. Pasti komplainnya seperti itu. Ya dalam keluarga lah sekarang. Ora terima menuntut. Tapi kalau kita ini dari pihak perempuan, dari pihak istri, bagaimana kalau pihak laki-laki? Mungkin gini, lagunya Dori yang sedang ngetren. Opo aku iki isih kurang apian, isih kurang apik. Ya maksudnya, opo aku ini wis apian cek kurang apik lah gitu. Itu manusia. Ya itu kan sering terjadi ya. Sudah baik masih dipaidu. Ya karena tidak sesuai dengan ini hatinya. Sudah dicukupi semua masih kurang. Bapak-bapak sudah bantu cuci piring, cuci baju, cuci semuanya masih dituntut. Ibu-ibu juga gitu. Aduh, nanti bisa putar YouTube-nya Soimah, enggak apa-apa. Di luar ini. Ya, tidak menerima, suka menuntut. Enggak usah kaget, enggak usah gumun karena sejak zaman dulu sudah ada. Tetapi kaget jika sampai hari ini kita masih ikut cara Israel, orang-orang Israel. Karena kita orang-orang juga mendapat kasih karunia Tuhan, kemurahan hati Tuhan, pertolongan Tuhan. Bukankah setiap hari sampai hari ini pertolongan Tuhan selalu nyata? Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat datangnya. Itulah yang harus disyukuri. Nikmatnya Tuhan, nikmat karunia yang Tuhan berikan. Nah ini gambarnya. Ini jangan diasumsikan dengan gini yang suka-suka Raiseh penak zamanku toh. Ini saya membahasakan Firaun, kira-kira ngomongnya gitu kalau Firaun hidup zaman sekarang. Terus lihat orang Israel yang pengen balik, loh lebih baik aku kan kembali ke Mesir. Di sana ada tanah yang bisa nguburin aku, ada pangan, ada air yang cukup. Menoleh ke belakang, pengen balik ke Mesir. Firaunnya ngomong, Raiseh penak zamanku dhisik toh, waduh manis. Gimana saudara? Apakah kalau Bapak Ibu semua dalam sudah ditolong Tuhan, sudah percaya Tuhan, kemudian datanglah masalah bertubi-tubi, kemudian berbalik, mungkin dulu yang kalau di sini tidak ada. Kalau di Israel atau di luar sana mungkin ada orang-orang yang menyembah berhala, contohnya saya dulu, kan gitu. Ya, apakah ketika datang percobaan dan ujian itu kita noleh? Ke Mbah Dukun delok noleh padahal cengeng ya. Kalau pakai spion lirik sedikit. Kalau kelamaan nabrak, harus lihat kaca yang lebih besar kan gitu.
disediakan. Ya, memang mungkin waktu diperhadapi ketika mereka sudah keluar dari tanah Mesir, diajak ngubung-ngubung untuk sampai tanah Kanaan itu, tidak tahan. Mereka ingin balik, ingin kembali ke Mesir, meskipun sebagai budak ora popo, yang penting ono banyu, kan gitu. Ada air, ada cukup makanan, kerja keluar keringat tidak apa-apa, penting gajinya cukup, bisa hidup. Nah ini di padang Bantara ketemunya air pahit, udah diubahkan jadi manis, ketemu lagi masih bersungut-sungut, masih menolak. Itulah realita kehidupan. Pun demikian dengan kehidupan kita, mungkin kita pernah mengalaminya. Tapi ingat satu perkara, bahwa ini percontohan yang baik terhadap yang baik. Tuhan tetap menolong sekalipun kita kadang bersungut. Kadang ya, jangan selalu bersungut-sungut, nanti jelek mukanya. Harus selalu bersyukur, karena memang Tuhan itu menolong. Karena memang Tuhan tidak pernah terlambat pertolongannya. Karena memang Tuhan ketika Dia memilih kita, Dia bertanggung jawab atas hidup kita. Amin. Dia tidak akan pernah membiarkan kita sampai mati kelaparan. Kalau mati kelaparan itulah memang kita dapat karunia untuk itu. Tetapi tetap kemuliaan Tuhan, karena kita tetap tahan sampai akhirnya. Allah yang setia itu murah hati. Amin. Allah yang setia itu murah hati. Sekalipun kadang marah karena kedegilan hati mereka, kedegilan hati orang Israel, tetapi Dia tetap murah hati. Ketika Musa laporan sama Tuhan, ya tetap ditunjukkan kasih setianya, dikasih pertolongan, ketuk itu batu, keluar air, murah hati. Loh, berarti kan kita bangga punya Tuhan yang punya hati yang murah hati. Kalau Tuhan jahat, tidak mungkin Dia bermurah hati. Tuhan kita, Tuhan yang baik, penuh belas kasih. Dan itu bisa diekspresikan lewat tindakan Yesus dalam Alkitab Perjanjian Baru. Bagaimana Sang Mesias itu baik sekali. Tidak peduli orang semuanya ditolong. Kalau memang itu rencana Tuhan dan kehendak Tuhan. Apalagi kita, anak-anak Tuhan yang rajin beribadah, rajin berdoa, rajin memuji Tuhan, masakan. Tuhan dibiarkan tenggorokan kita kering. Enggak ya. Pasti Tuhan menolong. Tuhan mencukupi. Tuhan senantiasa menolong. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Dia selalu berjalan beriring dengan kita, menggandeng, selalu beserta dengan kita. Jatuh kita diangkat. Ketika kita lapar, kita diberikan pertolongan. Kita sakit, Tuhan melawat. Ketika kita dalam keadaan tidak ada teman, Tuhan sanggup menjadi teman sharing, teman curhat yang paling aman. Dia sanggup semuanya. Dia rahasia yang amat rahasia, tetapi dengan rahasia yang bisa menyelesaikan, bukan pegadaian. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kemudian pertanyaannya adalah, mengapa pula Engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, baru tidak dapat es teh, baru tidak bisa minum wedang rempah, tidak ditolong Tuhan. Baru kita tidak bisa ngerasakan yang orang punya, kita merasa tidak diopeni Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya. Orang Israel juga harus ingat ketika Paskah pertama, ketika nyawa mereka diselamatkan dari ancaman bahaya maut ketika itu. Ketika anak-anak mereka harus mati, orang Israel generasinya masih bisa hidup. Itu karena kasih Tuhan. Demikian pula dengan peristiwa salib itulah kita mengalaminya, betapa kebaikan Tuhan yang luar biasa. Nyawanya diberikan untuk kita. Apa kurang cukup? Ya, cukup, sangat cukup. Jika menderita seperti Rasul Paulus, cukuplah apa yang kau alami kasih karunia. Tuhan jawab, cukuplah kasih karunia bagimu. Karena dengan penderitaan itu, aku bisa merasakan salib dan penderitaan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya. Jangan ingat kekurangan istri kita, suami kita, anak-anak kita, pemimpin kita, tetangga kita, apalagi tetangga, yang penting ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya, ingat eleke kakean ya. Karena memang manusia itu jelek,
Tetapi kasih karunia Tuhan sudah diubahkan menjadi baru. Jadi selalu baru, pikirkan hal-hal yang baik, yang berkenan kepada Tuhan dan lakukan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pertanyaan untuk direnungkan. Ini saya juga mendapat pertolongan Tuhan. Tadi kancing saya lepas, terus ada saya cari temiti tidak ada, jepet. Ini juga mendapat pertolongan. Pertanyaan untuk direnungkan. Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Ini pertanyaan berdosa. Lawong genah nyawone diopeni, uripe diopeni, bisa mangan dan sebagainya, masih bertanya adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Firman Tuhan menulis ini pertanyaan yang berdosa. Dia tidak percaya kepada Allah, tidak percaya akan pertolongan, tidak akan percaya kepada kehadiran. Padahal sudah lihat mujizat, masih jarang percaya sama Tuhan. Tidak percaya Allah. Adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Padahal kita tahu Immanuel, Allah beserta kita itu, yang namanya beserta itu, meskipun kita merem, meskipun kita dalam keadaan bahaya, Tuhan beserta dengan kita. Amin. Tuhan beserta kita, tidak hanya beserta di dunia ini, tapi sampai kekekalan. Sampai Tuhan datang menjemput dan kita diberikan tempat yang indah di surga. Itulah kata istilah beserta, Immanuel. Jadi kalau Tuhan beserta dengan kita, masihkah kita tidak bersyukur? Masihkah kita akan lanjut bersungut-sungut? Ya kadang-kadang tidak apa-apa lah, tapi segera minta ampun. Karena Tuhan baik, Tuhan sanggup menolong. Dan saksikan kemurahannya, saksikan kebaikannya. Ketika kita lupa, oh ingat ya Tuhan menolong saya, Tuhan menolong saya. Itulah kesaksian yang menguatkan kita secara pribadi, juga orang yang mendengar kesaksian itu. Pertolongan Tuhan luar biasa. Immanuel, Allah beserta kita. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari jadikan pengalaman bangsa Israel menjadi pengalaman bagi kita juga. Bahwa apapun situasinya, apapun keadaannya, Tuhan sanggup menolong. Amin.